Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun berjumpa lagi dengan saya Suwatno, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Waikanan. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai tugas modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, di mana saya akan melakukan wawancara bersama 2 orang kepala sekolah. Adapun pelaksanaan yang pertama, saya bersama Ibu Titin Andriani, SPD. Beliau adalah kepala sekolah UPT SDN 01 Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Sedangkan yang kedua adalah Bapak Sakani SPDI. Beliau adalah kepala sekolah UPT SDN 01 Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Titin Andriani, kabarnya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan wawancara bersama saya, Pak, Bu, di mana Ibu selaku Kepala UPT SDN 01 Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Jadi Bu, maksud saya melakukan diskusi ini yaitu salah satunya saya memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10, di mana di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana saya diminta untuk melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah. Dalam kegiatan ini, Bu, saya minta izin untuk merekam diskusi kita. Apakah Bu Titin berkenan untuk mengizinkan saya merekam kegiatan ini, Bu? Oke, Pak. Baik, Pak, saya izinkan. Oke. Terima kasih, Bu. Yang pertama, Bu, di mana Ibu selaku pimpinan satuan pendidikan, tentunya dalam mengambil keputusan ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi untuk mengambil keputusan, terutama keputusan dilema etika. Gimana, Ibu? Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, di sini tidak ada. Saya akan melakukan identifikasi khusus, Pak. Jadi mungkin yang pertama saya lakukan adalah menganalisis masalahnya dulu, kemudian langkah berikutnya mengumpulkan data-data, dan ketika data-data itu sudah siap, maka kami akan mengambil langkah untuk penyelesaian masalah atau kasus tersebut. Jadi saya berusaha untuk mengidentifikasi permasalahannya apa dulu, seperti itu, Pak. Ya, jadi Ibu mengidentifikasi dengan mencari akar masalah, kemudian menganalisa dan menindaklanjuti, gitu, Bu, ya? Iya. Ya. Nah, selanjutnya, Bu, untuk pertanyaan berikutnya, Bu, mengenai Ibu kan di dalam satuan pendidikan itu kan terkadang menemui 2 kepentingan yang sama-sama benar tuh, Bu. Jadi kita dilema juga tuh ketika itu. Gimana Ibu menanggapi atau menyikapi permasalahan tersebut, Bu? Ya, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah yang sama-sama benar atau dilema etika tadi ya, Pak, ya, maka mungkin saya akan koordinasi atau musyawarah terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait atau stakeholder yang ada di sekolah saya, seperti
guru, orang tua, atau apabila memungkinkan ada pihak lain yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak. Langkah ini tidak semata-mata saya lakukan untuk hal yang serupa, tetapi ada beberapa masalah lain yang sekiranya masalah itu mendesak, maka saya akan segera mengambil keputusan dengan melibatkan pihak terkait atau stakeholder yang ada. Seperti itu, Bapak. Oh, jadi ada Bu ya yang Ibu lakukan itu sesuai dengan ibaratnya ketika melakukan dilema tersebut, Ibu mengambil keputusan untuk melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Bukan begitu Bu ya? Ya, seperti itu Pak. Jadi melibatkan pihak-pihak terkait gitu loh Pak. Kemudian Bu, menurut Ibu dalam melakukan kasus-kasus tersebut Bu, Ibu melakukan prosedur untuk mengambil keputusan tersebut sehingga keputusan yang Ibu ambil itu akan berpihak kepada siswa maupun warga sekolah di satuan pendidikan yang Ibu pimpin. Iya. Jika berkenaan dengan pengambilan keputusan itu Pak, saya tidak mempunyai prosedur yang baku. Tetapi jika diperlukan atau terjadi kasus-kasus tersebut, saya selalu menggunakan jalan musyawarah untuk mufakat. Seperti itu Pak. Jadi apabila diperlukan, maka saya akan melibatkan komite sekolah, orang tua atau wali murid, atau bercurah pendapat atau meminta pendapat kepada orang yang dipandang yang saya anggap lebih kompeten dari saya gitu Pak. Jadi saya harus mengedepankan skala prioritas. Jadi saya akan melibatkan semua pihak. Dan jikalau keputusan saya itu sekiranya belum baik, maka saya akan melibatkan pihak yang lebih berkompeten. Seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu berkolaborasi dengan beberapa stakeholder Bu ya, di mana Ya, ada komite mungkin kepengawas kita dan kemudian kalau tindak lanjutnya belum maksimal mungkin ke dinas pendidikan, bukan begitu Bu ya? Oke, selanjutnya Bu, adakah hal-hal yang efektif Bu dalam Ibu mengambil keputusan sehingga dilema etika ini bisa terselesaikan di sekolah Ibu? Iya, sebagai contoh ya Pak ya, musyawarah, saya akan melakukan musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah, yang pastinya saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan masalah. Dan selangkah berikutnya, setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya akan mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Cara ini juga mungkin efektif untuk melakukan pengambilan keputusan selain masalah dilema etika atau bujukan moral. Jadi masalah-masalah lain yang tidak terkait dengan dilema etika juga harus dilakukan dengan cara seperti itu, Pak. Yang pastinya mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Oke, jadi memang benar Bu, kalau kita segala sesuatu kita musyawarahkan, kemudian kita diskusikan, insya Allah hasilnya akan optimal dan maksimal sehingga apa yang kita ambil insya Allah akan ini Bu ya, mengambil atau menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya Bu, ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan terutama dilema etika ini Bu, tentunya kan ada tantangan tuh Bu ya. Jadi mohon diceritakan Bu tantangan yang Ibu hadapi di satuan pendidikan yang Ibu pimpin. Iya, mungkin tantangan di dalam tempat saya bekerja, mungkin saya akan menemukan ketika pengambilan keputusan, saya tidak sepaham dengan
ketika saya berhadapan dengan guru-guru senior yang mereka sudah lama ada di tempat saya tugas tersebut, Pak. Iya. Dan mungkin sebagai orang baru, wajar ketika saya mengalami rasa canggung gitu ya. Tetapi di sini saya berkeyakinan bahwa kita dalam tugas kita sebagai kepala sekolah, sebagai manajer, kita harus mengatasi rasa canggung tersebut. Dimanapun kita berada, prinsip saya adalah kita harus bisa membawa diri atau beradaptasi. Sehingga rasa canggung yang kita rasakan itu lama-kelamaan akan hilang. Mungkin rasa canggung itu akan mengganggu di awal kita karir kita saja, Pak. Iya. Tapi setelah kita terbiasa mengatasinya dengan melihat ini, kita tahu karakteristik, lama-lama kita tahu karakteristik pada para guru tersebut. Jadi seiring berjalan waktu kita akan memahami, Pak. Jadi seperti itu. Saya akan beradaptasi dan berusaha untuk menghilangkan rasa canggung tersebut sehingga ketika pengambilan keputusan itu lebih objektif, gitu, Pak. Oke. Dengan kata kunci itu ibaratnya Ibu itu semakin lama kita mempunyai pengalaman, tentunya karakteristik dari kondisi di sekolah kita bisa kita pahamin, Bu ya. Iya. Ya. Nah, selanjutnya Bu, ketika Ibu akan mengambil keputusan tuh, kira-kira Ibu itu dalam menyelesaikan masalah tersebut itu dijadwalkan atau ada waktu tertentu, Bu? Itu. Oh, tidak, Pak. Saya tidak memiliki jadwal tertentu atau tata kala atau aturan gitu yang jadwal gitu ya, Pak, untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Saya lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut ada dan urgen mungkin, jadi saya harus mengambil keputusan pada saat itu, Pak. Jadi tidak ada jadwal-jadwal tertentu. Ya tidak jarang juga sih saya menyumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong saya yang memutuskan, tetapi kita lihat, kita pilah-pilah masalahnya gitu, Pak. Jika itu urgen dan harus membutuhkan pemikiran dari pihak lain, maka saya akan melibatkan pihak lain. Tetapi jika masalah itu cukup saya selesaikan sendiri, maka seketika itu juga saya akan selesaikan sendiri. Jadi saya tidak mempunyai waktu yang jadwal yang baku gitu, Pak. Jadi mengalir saja begitu ya, Bu. Ketika ada masalah kita selesaikan langsung gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu. Selanjutnya adakah seseorang yang bisa mempermudah ketika Ibu dalam mengambil keputusan berkaitan dengan keputusan dilema etika ini, Bu? Iya. Khusus untuk keputusan dilema etika, mungkin saya memang memerlukan seseorang, Pak, yang tentunya apalagi seseorang itu lebih berkompeten menurut saya gitu. Jadi sekiranya saya melibatkan pihak-pihak lain atau pihak yang lebih berkompeten, mungkin hasil dari pengambilan keputusan itu akan lebih baik gitu, Pak. Dan mungkin keputusan yang saya rasa baik, tetapi ketika ada pendapat-pendapat lain yang masuk, yang apalagi dengan pihak yang lebih berkompeten, saya rasa keputusan yang diambil itu akan semakin lebih baik gitu, Pak. Oh, oke, Bu. Jadi Ibu tetap ya, Bu ya, melakukan konsolidasi terus berkolaborasi tentunya dengan mungkin guru-guru yang mempunyai kompetensi lebih dari rata-rata gitu, Bu ya. Oke. Selanjutnya, Bu, alhamdulillah di akhir perbincangan kita kali ini, dari diskusi ini, Bu, pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil ketika Ibu akan mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, Bu? Iya, dari beberapa hal tadi ya, Pak, jadi keputusannya mungkin satu kesimpulan yang dapat saya tarik di sini adalah bahwa pengambilan keputusan itu sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Jadi kita jangan merasa sebagai seorang kepala sekolah atau manajer kita otoriter gitu loh Pak. Iya. Jadi kita mengambil keputusan sendiri. Tapi di sini yang saya tekankan adalah kesimpulan dari semua yang saya jabarkan tadi adalah bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, alangkah lebih baik itu kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Itu intinya Pak. Oh iya. Jadi dengan kata lain kita nggak sekarang PDW Bu ya dalam mengambil keputusan. Nah, karena itu menentukan kualitas keputusan yang kita ambil. Bu Titin, terima kasih diskusinya. Mudah-mudahan dari diskusi ini saya bisa menambah pemahaman saya Bu. Bisa Iya. menambah bagaimana cara saya mengambil keputusan sehingga keputusan yang saya ambil dapat berpihak kepada murid, kepada guru, dan kepada warga sekolah lainnya. Sekali lagi terima kasih Bu Titin atas diskusinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Ibu sehat selalu dan bisa memimpin sekolah Ibu yaitu UPT SDN 01 Bengkulu Rejo. Terima kasih Ibu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sakani, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat kawan. Terima kasih sebelumnya Pak Sakani yang telah merelakan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan saya terkait Pak, saya ini kan calon guru Pak tingkat 10, di mana di modul 3.1 ini saya diberi tugas untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Oleh sebab itu pada hari ini saya menemui Bapak dengan tujuan Pak, apa yang Bapak sampaikan nanti bisa menambah wawasan saya, memperkuat saya dalam mengambil keputusan di satuan pendidik yang saya pimpin juga. Untuk kegiatan pada pagi hari ini Pak, akan saya rekam, nanti kemudian akan saya upload sebagai tugas saya. Bapak mengizinkan nggak untuk kegiatan ini saya rekam? Mengizinkan kawan. Siap. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak, dalam mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin yaitu UPT SDN 01 Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Wekanan. Tentunya Bapak menemui permasalahan yang memerlukan Bapak mengambil keputusan. Adakah identifikasi masalah Pak ketika Bapak akan mengambil keputusan? Ya, terima kasih Pak Watno. Ya, sejauh ini ya saya tidak melakukan identifikasi secara khusus. Ya. Namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun rujukan moral. Langsung saja Pak ya, Bapak barangnya ketika ada permasalahan mengambil keputusan, Bapak mengamati, kemudian menyimpulkan dan kemudian meninggalkan. Iya Pak. Selanjutnya Pak, biasanya kita dalam mengambil keputusan itu kan dilema itu Pak, ada 2 kepentingan yang sama-sama benar itu Pak. Gimana Bapak cara mengambil keputusan apabila menghadapi permasalahan demikian Pak? Ya, cara saya mengambil keputusan ya terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait seperti ya guru, orang tua atau pihak lain yang diperlukan. Langkah ini kita lakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa,
Akan tetapi kita lakukan untuk beberapa masalah lain kalau terjadi masalah-masalah berikutnya yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Ya, jadi Bapak mempertimbangkan secara cermat agar dua kepentingan itu sama-sama terfasilitasi Pak ya, Ya. yang sama-sama benar. Oke Pak. Selanjutnya Pak, ketika Bapak mengambil keputusan juga, ada nggak Pak prosedur-prosedur khusus yang Bapak lalui dalam menentukan keputusan, terutama dalam memutuskan pengambilan keputusan dilema etika Pak? Ya. Terima kasih. Ya, dalam mengambil keputusan ya kita berkaitan dengan dilema tadi atau dilema etika, menentukan moral ya kepada sekolah ini tidak memiliki prosedur yang baku. Akan tetapi saya akan selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah mufakat, begitu Pak Watno. Kemudian apabila diperlukan, ya, saya akan melibatkan komite sekolah, orang tua, atau bercurah pendapat kepada orang yang dipandang lebih kompeten gitu ya, yang lebih kompeten. Namun demikian saya selalu mengedepankan skala prioritas ya. Skala prioritas yang kita terdepankan gitu. Jadi Pak, Bapak ibaratnya biasa melalui tahap-tahap biasa natural aja Pak ya, ketika ada masalah nggak ada prosedur bakunya gitu Pak ya. Ya ada. Jadi terutama Bapak berdiskusi dengan orang-orang yang kompeten gitu Pak ya. Ya. Contoh soal mungkin pengawas kita Pak ya. Iya, orang tua, komite. Oke Pak, selanjutnya Pak, ada nggak Pak hal-hal yang efektif ketika Bapak mengambil keputusan yang nantinya akan Bapak laksanakan atau terapkan di satuan pendidikan yang Bapak pimpin, yaitu UPT SDN 01 Kayu Batu? Oh, ada Pak Watno. Ya. Beberapa hal yang selama ini dianggap efektif oleh saya Ya Pak. dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, terutama ya. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang yang atau orang pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat, jangan asal-asalan. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun rujukan moral. Oh, jadi saya garis bawahi bahwa hal-hal yang efektif Bapak lakukan itu dengan musyawarah. Iya. Dan yang tidak kalah penting itu pikirannya jernih Pak ya. Iya. Ketika kita memutuskan pikirannya kacau balau, urusannya bukan keputusan yang baik itu Pak ya. Jangan dalam keadaan emosi. Iya itu. Laju nanti kita mengambil keputusannya tidak bijak, rusak-rusuh dan banyak yang dirugikan. Tentunya gitu Pak. Iya. Oke Pak. Kemudian Pak, ketika Bapak akan mengambil keputusan Pak kan nggak lancar-lancar aja itu Pak, biasanya kan ada tantangannya itu kan Pak, pasti kan. Jadi baik internal atau eksternal itu tantangan itu pasti ada Pak. Kalau namanya kita bersosialisasi di sekolah, di masyarakat, pasti kan ada tantangannya. Kira-kira tantangannya apa Pak ketika Bapak akan mengambil keputusan terutama dilema etika? Iya, makasih Pak Watno. Kalau di UPT SDN 01 Kayu Batu yang saya hadapi sekarang ini, dilema untuk ngambil keputusan kasus-kasus yang terkait, ya kita jujur aja, kita menghadapi senior. Di situ ada guru yang
mantan kepala sekolah aja 2 orang. Oh itu ya Pak ya? Iya, Iya. yang boleh dikatakan positif, pahamnya berbeda dengan kita. Oh iya Pak ya. Nah, ya, oleh sebab itu kita yang namanya kepala sekolah belum tahunan, Iya. ya positif kita agak canggung. Canggung Pak ya, betul Pak. Canggung, boleh dikatakan serba minder gitu. Iya, Nah, iya. jadi kecanggungan itu ya kita jangan pula terlalu membuat, boleh dikatakan terlalu minder terhadap diri kita. Iya, iya. Ya kita dalam mengambil keputusan yang jelas tadi kita harus konsekuen, Betul. ya, jangan punya pendirian kita. Jadi yang jelas kita di dalam mengambil suatu keputusan yaitu kita harus betul-betul kepada melihat permasalahan yang jernih pikiran kita seperti yang saya uraikan tadi ya. Nah, jadi sehingga kita bisa membutuhkan juga ya harus tenaga pikiran untuk berlatih mengalahkan rasa tersebut. Boleh dikatakan ya kita jangan, walaupun itu ada rasa minder ya kita harus bisa mengalahkan. Iya Pak. Dalam mengambil keputusan harus pede. Iya. Itu begitu. Jadi secara tarik garis merah itu senioritas Pak ya, Iya, kita ya Pak. iya, Iya. senioritas. Ketika saya menjadi kepala sekolah Pak, kepala sekolah saya itu kan pensiun Pak. Jadi di sekolah saya itu nggak ada senioritas berarti kan. Jadi memang murni saya manajer di situlah. Jadi yang Bapak tantangan yang Bapak hadapi jauh lebih berat daripada saya. Iya Pak, Ah, jauh lebih berat. Kawan tuh enak. Iya. Nggak ada senior. Iya. Aku 2. Iya. Itulah banyak tantangannya Iya, Pak ya. tantangan Tapi berat. saya yakin Pak misalkan ini punya greget yang bagus, semangat, sehingga insya Allah dengan sosialis yang bagus bisa merangkul Pak mereka yang senior Pak ya. Insya Allah Pak Wata. Jadi kita harus percaya diri dalam menuntaskan suatu permasalahan. Oke. Selanjutnya Pak, ketika Bapak mengambil keputusan ya Pak terkait ada masalah gitu Pak, ada nggak Pak jadwal khusus Pak, dijadwalkan pokoknya saya ini ada masalah ini ngambil keputusannya nanti dulu lah, nunggu seminggu, nunggu 3 hari, ada nggak Pak dijadwalkan secara detail sama Bapak? Oh gitu Pak Wata. Kalau masalah kita permasalahan itu kan datangnya secara tiba-tiba. Iya. Tidak dijadwalkan, Iya. tidak pula diinginkan sebelumnya. Betul. Oleh sebab itu ya di dalam mengambil keputusan juga kita spontan. Iya Pak. Ya artinya begitu kejadian kita cepat tangani. Tangan Pak ya. Karena kalau kita sampai di larut-larutan permasalahan itu nanti akan menumpuk suatu pekerjaan. Iya Nah, Pak. itu pengalaman saya. Iya Pak. Gitu. Intinya ya nggak ada dijadwalkan. Iya Pak. Nggak Mengalir Pak ya. mengalir. Mengalir saja Pak ya. Bahkan kadang-kadang kita ada yang secara spontan. Spontan Pak ya. Kita langsung tangani biar cepat clear dan cepat beres. Jadi Pak benar, Bapak langsung begitu ada masalah langsung ambil keputusan, mungkin sedikit diskusi dan lain sebagainya, kolaborasi dengan teman sejawat Pak ya. Iya. Baru langsung ya Pak ya. Nggak ada jadwal khusus lah, langsung aja diselesaikan. Oke Pak, selanjutnya Pak, adakah Pak seseorang atau gimana lah pihak lain Pak yang bisa mempermudah Pak dalam Bapak mengambil keputusan Pak? Jadi ibaratnya, ini saya kalau berdiskusi dengan Bapak ini atau dengan ini saya enak betul ini, cepat ada solusinya gitu Pak. Jadi seorang yang bisa mempermudah ketika Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak. Oh begitu. Jadi faktor-faktor yang mempermudah, yang membantu saya gitu ya Pak Wati ya, dalam mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika dalam yaitu adalah teman ataupun orang yang lebih komitmen atau pengalaman. Iya. Teman yang mempunyai
tersebut. Ya. Apabila mengalami sebuah masalah, ya, namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut. Ya. Ya, saya akan memilih jalan musyawarah. Oh, iya. Intinya kita faktor-faktornya itu pertama tadi teman yang memang udah pengalaman di bidang itu. Kalau di SMP itu seperti contoh ya mungkin BP, Ya. komite, Ya, gitu, kita ya teman sejawat kita lah istilahnya untuk diajak bermusyawarah. Nah, kemudian saya juga memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan permasalahan, maka pengalaman kita atau pengalaman saya akan semakin kaya, Betul, Pak. bertambah. Karena ada istilah yang namanya itu adalah pengalaman adalah guru yang terbaik bagi kita. Betul, Pak. Begitu. Terus pengalaman itu nggak ada sekolahnya, Pak, ya? Ya, Nah, ada. itu ya. Iya. Ya, apa yang terjadi itulah pengalaman itu. Jadi semakin banyak kita pengalaman, jam terbang kita tambah ini, Pak. Nambah. Jadi pengalaman kita menghadapi masalah-masalah akan lebih enak lagi. Oke, Pak. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Iya, Pak. Dari hasil diskusi kita ini, saya wawancara dengan Bapak ini. Menurut Bapak ada apa? Ibaratnya hal yang apa yang bisa Bapak tarik dari kesimpulan atau gimana dari hasil diskusi kita kali ini, Pak? Ya, intinya gini, kita ambil kesimpulan. Ya, salah satunya dari kesimpulan ini adalah yaitu pembelajaran pembelajaran saya bahwa setiap mengambil suatu keputusan yang penting untuk dilakukan musyawarah, baik yang di ruang lingkup yang kecil maupun di ruang lingkup yang besar gitu. Intinya kita adalah tadi bermusyawarah. Yang kedua, dalam menghadapi permasalahan jangan meninggalkan kawan-kawan yang profesional. Artinya kita libatkan orang yang terkait di bidang pendidikan, tapi kita sesuai dengan yaitu suatu permasalahan. Seandainya itu mungkin contoh gini, kasus berantem ya yang udah ini, kalau itu memang memerlukan kita berkaitan dengan kepolisian ya kita cepat. Ya. Kemudian seperti contoh mungkin ada kejadian suatu permasalahan anak ditabrak motor. Ya kita harus berkaitannya kita cepat tanggap dengan pihak puskesmas, ya kesehatan itu contoh. Jadi kita harus cepat tanggap, harus cepat kita tangani. Itu kesimpulan itu. Jadi kita harus bermusyawarah dan yang tidak kalah bentuk action yang cepat, Pak, ya. Iya, itu. Lagi masalah, nggak usah ditunda-tunda lagi. Nggak usah. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih Pak. Ini saya bisa berwawancara dengan Bapak. Alhamdulillah saya ada tambahan Pak wawasan saya. Nanti ketika saya di sekolah saya ada permasalahan yang perlu pengambilan keputusan itu berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apa yang Bapak sampaikan, insya Allah akan saya lakukan. Sama-sama Pak Wano. Yang jelas saya juga bukan orang yang pintar, kita berbagi pengalaman. Bapak selaku kepala sekolah di UPT SDN 2 Banjaratu. Betul Pak. Ya. Positif berbeda dengan di Kayu Batu. Jadi kita berbagi pengalaman. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Watno. Kita berbagi pengalaman di hari ini. Ya, kemudian saya juga mohon maaf. Ya, Pak. Sudah bisa menjelaskan mungkin secara mendetil. Inilah kemampuan saya. Oke Pak, terima kasih sekali lagi. Apabila ada tutur sapa saya yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan Pak ya. Sama-sama. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.